Wa iyyaka, dan hindarilah, takutlah olehmu. Wal kunuta, sifat kunut, perilaku kunut, putus asa. Jadi hindarilah putus asa. Min rahmatillahi, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hindari itu. Kemudian yang kedua, wal amna, hindari pula. Hindari pula perasaan aman. Mim makrillahi, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi, hindari frustasi ya, terhadap rahmat Allah. Hindari dan juga jauhi perasaan aman daripada kemurkaan Allah. Hindari. Kenapa itu? Putus asa, frustasi dari rahmat Allah, dan merasa aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala harus dihindari. Fa innahuma min kabairiz zunubi. Karena keduanya itu min kabairiz zunubi, termasuk ya, bagian daripada kabair, dosa-dosa besar. Kabair zunub, dosa-dosa yang besar. Jadi putus asa terhadap rahmat Allah, aman terhadap kemurkaan Allah, nah itu termasuk bagian dosa besar. Kemudian dalilnya adalah wa may yaqnatu min rahmatir rabbih illa dhalun. Waman, dan barang siapa yaqnatu, yang berputus asa, berfrustasi, min rahmatir rabbih, daripada rahmat Tuhannya yang maha luas, dia berfrustasi ya, illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Tidak ada orang yang berfrustasi, orang yang putus asa terhadap rahmat Allah, kecuali orang-orang yang sesat. Kalau orang sesat ya boleh jadi dia akan berfrustasi terhadap rahmat Allah. Itu masalah yang frustasi ya. Kemudian yang kedua adalah firman Allah, fala ya'manu makrallah, dan tidak ada yang merasa aman makrallahi, terhadap kemurkaan Allah. Jadi tidak merasa aman, tidak ada orang yang merasa aman terhadap murka Allah illal qaumul khasirun, kecuali yang merasa aman itu hanya qaumul khasirun, orang-orang yang merugi. Jadi kalau mamanya merasa aman daripada kemurkaan Allah, yaitulah mereka udah dipastikan sebagai orang yang rugi dunia apalagi akhirat, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan kunut, frustasi dalam hal ilmu ini, ilmu tasawuf ini, dan apa sih yang dimaksud dengan aman dalam hal ini? Nah, dinyatakan di sini wal kunutu, dan adapun makna kunut, maksud daripada al kunut itu frustasi, ibaratun adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan antamahudil khaufi, dari murninya khauf, murninya takut. Jadi takutnya benar-benar murni banget. Saking murninya itu takut, saking bersihnya itu takut, hatta la yabqa lirrajai, sehingga tidak tersisa sedikit pun lirrajai, untuk sifat roja. Wujudun, yang ada, al-batata, sama sekali. Jadi tidak mensisakan sama sekali sifat roja terhadap dirinya, terkalahkan oleh murninya khauf yang ada pada dirinya. Jadi seperti itu. Jadi kunut itu adalah sebuah ungkapan di mana sifat khaufnya itu mengalahkan segalanya. Sifat khaufnya itu menghabiskan semuanya, sehingga tidak ada sifat roja, sifat harapan terhadap rahmat Allah, itu tidak ada sama sekali. Nah, kemudian wal amnu, dan adapun yang dimaksud daripada aman, perasaan aman, sifat aman itu adalah ibaratun, sebuah ungkapan antajarrudur roja, dari kosongnya, sepinya, tidak adanya sifat roja.
hatta la yabqalil khauf, sehingga tidak menyisakan sedikit pun sifat khauf, wujudun yang timbul, yang muncul, yang ada bihalin dalam suatu hal seketika itu. Jadi yang namanya aman itu adalah kosongnya sifat roja, tidak adanya sebuah harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kosong tuh. Nah, sehingga tidak ada menyisakan sedikit pun rasa takut, rasa khauf muncul pada saat itu di dalam dirinya. Nah, kemudian falqon itu, nah sekarang orangnya nih. Falqon itu adapun orang yang berfrustasi, orang yang putus asa daripada rahmat Allah, satu. Wal aminu, dan orang yang merasa aman daripada murka Allah, dua. Nah, jahilani billah, keduanya itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti, orang yang tidak paham billahi, mengenai Allah Subhanahu wa taala, tentang janji Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai janji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat yang luas dan besar kepada mereka yang beribadah. Dan juga tidak mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung besar, dan Allah punya ancaman bagi mereka yang suka melakukan maksiat. Nggak paham itu dia. Kadang-kadang tahu, ngerti, tetapi tidak melaksanakan. Ya nggak, cuek aja dia, merasa aman aja dia. Ketika umpamanya kalau dia berbuat maksiat maka ada ancaman, dia merasa aman. Nah, ketika umpamanya lagi ada perbuatan amal-amal, amalia soleh, dia pun merasa tidak manfaat. Nah, berarti dia orang yang lari, orang yang berputus asa, berfrustasi daripada rahmat Allah, menganggap rahmat Allah itu tiada guna buat dirinya. Seperti itu. Dan ketika dia melakukan sebuah perbuatan maksiat, dia merasa aman-aman aja, karena merasa tidak akan mungkin membahayakan bagi dirinya ancaman Allah tersebut ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan. Seperti itu. Aman aja dia merasa. Nah, oleh karena itu waqi'ani la muhalata fi tarkit ta'ati wa fi'lil ma'asi. Waqi'ani, jatuh keduanya, terjerumus keduanya itu. Jadi orang yang berfrustasi terhadap rahmat Allah dan orang yang yang tadi merasa aman daripada murka Allah itu, waqi'ani, mereka akan terjerembab, akan terjatuh. Keduanya itu terjerembab, terjatuh, la muhalata, pasti. Terjatuh, terjerembab di mana? Fi tarkit ta'ati, di dalam meninggalkan ketaatan. Wa fi'lil ma'asi, dan di dalam mengerjakan perbuatan maksiat. Jadi orang yang punya dasar atau sifat qunut, berfrustasi terhadap rahmat Allah, dan juga orang yang merasa aman terhadap ancaman Allah, keduanya itu sudah pasti. Keduanya itu pasti meninggalkan perkara-perkara taat, dan pasti melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia merasa aman dari murka Allah. Ketika dia melakukan maksiat itu tidak mungkin memberikan bahaya kepada dirinya, baik dunia dan akhirat. Merasa aman dia. Dan kalaupun umpamanya dia melakukan amalia soleh, ya percuma, sia-sia saja. Karena perbuatan amalia soleh, dia merasa tidak punya manfaat, tidak ada manfaat buat dirinya. Untuk apa dia mengerjakan sholat, sedekah, zakat, dan sebagainya? Nggak perlu. Begitu. Nah, itu adalah orang yang berfrustasi terhadap rahmat Allah. Kenapa? Ya, dia tidak mengharapkan karunia Allah kepada dirinya. Dan dia tidak mengharapkan kasih sayang Allah, keutamaan Allah, welas kasih Allah, itu dia tidak mengharapkan itu. Artinya ketika dia ingin berbuat suatu perbuatan baik,
Jadi tidak mengharapkan pahala. Untuk apa pahala? Nah, itu. Dan juga dia tidak mengharapkan satu satu keutamaan tentang rahmat Allah kepada dirinya, baik dunia dan akhirat. Tidak. Yang diharapkan ya hanya itu saja. Dijalanin aja udah seperti itu. Dia nggak ada pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir dia mungkin nggak pernah mati, dalam kehidupannya biasa-biasa aja kan. Oleh karena itu, untuk apa dia berbuat amaliyah soleh? Untuk apa dia berbuat baik? Toh tidak mungkin perbuatan baik itu memberikan manfaat, karena dia tidak percaya dengan pahala, dia tidak percaya dengan anugerah-anugerah Allah. Nah, berarti dia itulah orang yang frustasi, orang yang lari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia melakukan sebuah perbuatan maksiat, ya aman-aman aja, karena perbuatan maksiat tidak mungkin memberikan mudarat, tidak mungkin memberikan bahaya buat dirinya. Gitu. Nah, oleh karena itu orang yang begitu berarti merasa aman terhadap ancaman Allah, siksa Allah, murka Allah, aman dia, merasa aman. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa orang yang berfrustasi terhadap rahmat Allah dan juga orang yang merasa aman daripada murka Allah, udah pasti dia meninggalkan perbuatan taat dan menjalankan perbuatan maksiat. La muhalata, itu bisa dipastikan. Tidak mungkin, mustahil. Pasti begitu. Nah, oleh karena itu fa'innal qanita, karena sesungguhnya orang yang berfrustasi, fa'inna, maka sesungguhnya al-qanita, orang yang berfrustasi, orang yang berfrustasi itu yatruku ta'ata, meninggalkan ketaatan. Kenapa dia meninggalkan ketaatan, tidak mau melakukan taat kepada Allah? Li'annahu, karena sesungguhnya yara, dia melihat, dia meyakini annaha, bahwasanya taat itu la tanfa'uhu, tidak ada manfaatnya. Ketaatan kepada Allah nggak ada manfaatnya. Buat apa sih sholat? Buat apa sih sedekah? Buat apa sih istilahnya berbuat baik, beramaliyah soleh, ngaji dan sebagainya? Buat apaan sih gitu kan? La tanfa'uhu, nggak ada manfaatnya. Muslim, dia muslim. Nah, berarti dia termasuk orang yang qanita, pakai po ya, qanita, kayak to, itu berarti dia orang yang berfrustasi. Orang yang berfrustasi terhadap rahmat Allah, udah pasti dia meninggalkan perbuatan taat. Karena sesungguhnya dia melihat bahwa perbuatan taat itu tidak ada manfaat sama sekali. Wal aminu, dan adapun orang yang merasa aman. Yang dimaksud daripada orang yang merasa aman, efeknya bagaimana itu? Wal aminu, orang yang merasa aman. Orang yang merasa aman daripada murka Allah, nah itu sih yartakibul ma'asiyata bizonni. Yartakibu, dia menjalankan, mengerjakan al ma'asiyata, terhadap perbuatan maksiat. Kenapa dia menjalankan itu? Bizonnihi, dengan prasangkanya, dengan sangkaannya, sebab dia punya sebuah sangkaan, annaha, bahwasanya perbuatan maksiat itu la tadurruhu, tidak akan memberikan bahaya. Jadi perbuatan maksiat tidak mungkin memberikan bahaya buat dirinya, dan perbuatan taat tidak akan memberikan manfaat buat dirinya. Taat tidak manfaat, maksiat tidak bahaya, maka orang tersebut termasuk orang yang akan jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Karena pada dirinya telah termasuk orang yang frustasi dari rahmat Allah, dan juga termasuk orang yang aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Apakah kita punya rasa frustasi? Nah, kalau udah punya rasa frustasi terhadap rahmat Allah, berarti kita tidak punya perasaan tuh bahwa tidak ada anugerah, tidak ada rahmat Allah. Untuk apa mengharap itu? Seperti itu. Nah, berarti itu udah masuk ke dalam min kabairiz dzunub, termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Merasa aman, maksiat jalan terus biasa aja. Orang dia juga punya sangkaan maksiat itu tidak memberikan bahaya buat dirinya, aman-aman aja dia. Nah, kalau begitu berarti dia sudah termasuk
ke dalam lubang min kabairiz dzunub, dosa besar. Begitu ya. Na'udzubillahi min darkis syaqai wa su'il qada. Na'udzubillah, kami mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min darkis syaqa, di dalam mendapati kecelakaan. Wa su'il qada, dan buruknya ketetapan. Kodok yang buruk, ketetapan yang buruk. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, janganlah kau timpa kami, menimpa kami oleh sebuah celaka, sesuatu yang membuat kami celaka, dan janganlah kau perolehi kami, kau dapati kami termasuk orang-orang yang kau tetapkan kodok yang jelek, ketetapan yang buruk. Jadi kita minta mohon untuk kepada Allah ya. Na'udzubillah min darkis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kami dijauhi daripada celaka dan juga dijauhi daripada ketetapan yang buruk. Buruknya sebuah ketetapan. Jangan sampai kita termasuk bagian daripada orang-orang yang frustasi dari rahmat Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang aman daripada murka Allah. Begitu itu ya.